Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 8. Untuk pembahasan PADB kali ini, Bu Nena ingin membahas tentang penilaian akhir semester 1 tahun kemarin, yaitu tahun 2019-2020. Kalian perhatikan baik-baik karena penilaian akhir semester 1 insya Allah akan dimulai tanggal 19 November. Kalian jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Soal nomor 1. Semua kitab Allah berisi ajaran yang benar dan baik sesuai dengan masanya. Pokok ajaran yang sama dan tertuang dalam semua kitab Allah adalah tentang, jadi kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran ada persamaan isinya, yaitu B. Perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang berupa kitab suci kepada para rasul sesuai dengan tempat para rasul tersebut diutus waktu itu. Maka bahasa yang digunakan dalam kitab suci itu pun disesuaikan dengan tempat dan waktu Rasul tersebut diutus. Pasangan kitab-kitab Allah dengan bahasanya yang benar adalah, jawabannya adalah C. Injil, bahasanya bahasa Suryani. Untuk semester ini kalian pelajari juga bahasa kitab Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Siapa tahu yang keluar di antara 3 kitab tersebut. Soal nomor 3. Perhatikan nama-nama Nabi dan Rasul berikut ini. 1. Nabi Muhammad SAW. Yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat Nabi Sis alaihissalam. Dan yang terakhir Nabi Idris alaihissalam. Di antara Nabi dan Rasul tersebut yang menerima suhuf adalah, jawabannya B, C, D benar, karena dari kelima Nabi ini yang tidak menerima suhuf hanya Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Sis alaihissalam, dan Nabi Idris alaihissalam semuanya mendapatkan suhuf. Jadi di nomor 3 ini bonus karena tidak ada jawaban yang benar. Ada 3 jawaban yang benar maksudnya Bu Nana. Nomor 4. Percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia. Adalah pengertian dari iman kepada, jawabannya C. Kitab-kitab Allah. Nomor 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut di bawah ini. Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, Injil kepada Isa alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nama-nama kitab suci dan penerimanya secara berurutan berdasarkan kurun waktu diturunkan ke dunia adalah, jawabannya nomor 5D. Kitab Zabur dulu, kitab Taurat, kitab Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Nomor 6. Kitab suci merupakan pedoman dan petunjuk bagi manusia. Dengan adanya kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kitab Allah ini kemudian terkenal dengan sebutan, jawabannya adalah A. Al-Furqan atau pembeda. Nomor 7. Perhatikan ayat yang digaris bawah. Yang digaris bawah nomor 1 wal maisir dan yang kedua wal azlam. Arti dari ayat yang digarisbawahi adalah, yang pertama tadi apa? Wal maisir artinya adalah perjudian. Sedangkan yang kedua wal azlam artinya adalah mengundi nasib. Jadi jawabannya D.
Nomor 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Berikut ini merupakan hal-hal yang dilarang dan diharamkan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Adalah jawabannya B. Minuman keras. 9. Minuman keras atau khamar adalah perbuatan keji dan perbuatan setan, sehingga akan berdampak kepada kita. Dampak negatif dari meminum minuman keras antara lain adalah D. Banyak musuh. 10. Pertikaian, pertengkaran, perkelahian, tawuran, dan sejenisnya itu sebenarnya dapat dipicu oleh permasalahan yang sepele seperti saling mengejek. Hikmah dari menghindari perbuatan tersebut adalah jawabannya D. Hidup tentram. Nomor 11. Perhatikan daftar potongan ayat berikut ini. Potongan ayat di samping yang mengandung hukum bacaan qalqalah surah adalah apa itu qalqalah surah? Qalqalah artinya membal atau memantul. Huruf-hurufnya kalian masih ingat yaitu ba, jim, dal, po, dan qaf. Sedangkan qalqalah surah adalah huruf-huruf yang Bu Nana sebutkan tadi yang terletak di tengah. Jadi jawabannya adalah A1 dan 2 karena itu ada nomor 1 ada dal mati dan yang kedua huruf apa yang mati? Huruf ba. Jadi jawabannya A. 12. Perhatikan daftar ayat berikut ini. Dari potongan ayat di samping yang mengandung hukum tajwid bacaan qalqalah kubro adalah huruf-huruf qalqalah seperti yang Bu Nana terangkan di nomor 11 tadi, tapi letaknya paling akhir. Kalian perhatikan 1, 2, 3, 4, 5 baju di toko ada di nomor berapa? Jawabannya adalah B. 1 dan 3. 1 itu huruf dalnya di belakang dan nomor 3 huruf qaf ada di paling belakang. Nomor 13. Nabila terpilih menjadi bendahara di kelasnya. Tugasnya sangat berat yaitu harus mencatat dan membukukan keuangan dengan benar. Untuk menumbuhkan kepercayaan orang lain, maka Nabila harus memiliki perilaku. Jawabannya adalah B. Jujur. Nomor 14. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran merupakan dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Kejujuran dalam keluarga merupakan jawabannya adalah B. Pondasi awal. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Ayat di bawah adalah surat Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Potongan ayat di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk jawabannya adalah karena ada kata-kata i'dilu itu artinya adalah adil, maka jawabannya C. Berlaku adil karena keadilan lebih dekat dengan takwa. Nomor 16. Perhatikan pernyataan berikut ini. Imam atau pemimpin yang adil, istri yang taat pada suami, orang yang berpuasa hingga ia berbuka,
doa orang yang dizolimi. Yang kelima adalah anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan orang yang doa mereka tidak terhalang. Doa mereka dibawa ke atas awan dan dibukakan pintu langit untuknya. 3 golongan tersebut adalah, jawabannya tadi yang pertama adalah imam atau pemimpin yang adil. Itu tadi nomor 1. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga berbuka. Tadi nomor 3. Yang terakhir adalah doa orang yang dizolimi, itu nomor 4. Jadi jawabannya C, 1, 3, dan 4. 17. Perilaku jujur dan adil merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya akan membawa pelakunya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka harus dilatih dan dibiasakan sejak, jawabannya adalah D, usia dini. Nomor 18. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari dalam rumah kita, merupakan penerapan contoh perilaku adil. Jawabannya adalah C, di masyarakat. 19. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Hukum melaksanakan sholat rawatib ba'diyah maghrib adalah, jawabannya A, mu'akkad. Nomor 20. Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid ketika kita memasuki masjid. Pelaksanaan dilakukan secara, jawabannya adalah A, munfarid atau sendiri, tidak berjamaah. 21. Sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya sampai menjelang fajar, sholat subuh dengan bilangan ganjil, jumlah bilangan rakaatnya 1, 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah mu'akkadah. Sholat tersebut dinamakan dengan sholat sunnah. Jawabannya adalah witir. Witir artinya ganjil. Jawabannya B. 22. Perhatikan sholat sunnah berikut ini: idain, tarawih, witir, tasbih, dan tahiyatul masjid. Sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara munfarid atau berjamaah adalah sholat di atas yang boleh dilakukan sendiri dan boleh berjamaah. Jawabannya adalah 1, idain atau sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Yang kedua adalah tarawih. Dan yang ketiga adalah witir. Jawabannya 1, 2, 3, A. Nomor 23. Sholat sunnah yang dilakukan dengan berjamaah sebanyak 2 rakaat dan setiap rakaatnya terdiri dari 2 ruku, 2 sujud, dan 2 al-fatihah dinamakan sholat khusuf. Jawabannya A. 24. Perhatikan pernyataan berikut ini: dilaksanakan secara berjamaah. Waktu pelaksanaan ketika terjadi kemarau panjang. Disunahkan dilaksanakan di lapangan. Dari pernyataan tersebut di atas menunjukkan bahwa sholat tersebut adalah sholat. Jawabannya adalah C, istisqa atau minta hujan. Nomor 25. Sholat Idul Adha dilaksanakan pagi hari, waktunya setelah matahari terbit, dan dilaksanakan secara berjamaah. Setelah sholat tersebut dilanjutkan dengan khutbah.
Dan sholat Idul Adha tersebut dilaksanakan pada tanggal, jawabannya adalah C, 10 Zulhijjah. Untuk pertemuan kali ini, Bu Nana cukupkan sekian dulu. Bu Nana akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.